Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar pertemuan bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Pertemuan tersebut membahas gelar perkara atau ekspos atas kasus yang menjerat Joko Chandra. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Abdi Azwar Sahi, langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Abdi, apakah gelar perkara sudah selesai dan apa saja poin yang dibahas? Ya, selamat sore Najla. Untuk saat ini gelar perkara sesi kedua tengah dimulai secara tertutup bersama dengan Kejaksaan Agung. Untuk diketahui sebelumnya bahwa untuk gelar perkara hari ini dibagi ke dalam dua sesi. Untuk gelar perkara bersama dengan Bareskrim Polri tadi sudah dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan berlangsung hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam gelar perkara pertama tadi bersama dengan Bareskrim Polri ada beberapa poin-poin yang dibahas, diantaranya berdasarkan keterangan dari Komisioner ataupun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK ingin mendalami dan melihat sudah sejauh mana penanganan perkara atas kasus yang menjerat Joko Chandra yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Seperti yang diketahui ada dua kasus saat ini yang diketahui ataupun yang ditangani oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah terkait dengan kasus surat jalan palsu dan juga kasus kedua yaitu adanya dugaan suap penghapusan red notice yang juga melibatkan beberapa tersangka, termasuk dua diantaranya adalah petinggi dari pihak kepolisian. Dari KPK tadi mendalami sudah sejauh mana penanganan perkara tersebut, khususnya untuk di kasus dugaan suap penghapusan red notice, dan juga KPK belum masuk ke area inti pokoknya terkait dengan apa tujuan dari pemberian ataupun dugaan suap tersebut, masih belum masuk ke area itu, namun masih sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri. Dan KPK juga sudah menilai bahwa penanganan ataupun pengembangan penyidikan kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri saat ini sudah berjalan sesuai dengan track, dan juga KPK menyatakan belum berniat untuk mengambil kasus tersebut ataupun untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut yang saat ini tengah dilakukan ataupun tengah berada di Bareskrim Polri. Dan berikut sama-sama kita simak pernyataan selengkapnya dari Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK. Ada syarat-syarat yang ditentukan undang-undang kalau KPK akan mengambil alih. Misalnya penanganan perkara berlarut-larut. Nah, kita melihat Bareskrim sudah melimpahkan perkara ke Kejaksaan dan statusnya sudah P19. Artinya sudah cukup kan? Pembuktian. Artinya kan kita lihat tidak ada hambatan dalam penanganan perkara tersebut. Syarat selebihnya misalnya kalau kita melihat bahwa penanganan perkara korupsi itu untuk melindungi pihak-pihak tertentu, nah itu kita bisa ambil alih, ya, gitu loh. Misalnya kita dalam perkara terungkap, loh ini perkara besarnya kok nggak terungkap, pada cukup alat bukti, nah itu kita bisa ambil alih. Najla. Ya, Abdi, lalu apa hasil gelar perkara bersama dengan Kejagung? Ya, Najla, untuk saat ini gelar perkara bersama dengan Kejagung atau di sesi kedua tadi sudah dimulai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih terus berlangsung secara tertutup. Tadi juga kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait apa saja poin-poin penting yang akan disampaikan ataupun yang akan dibahas dalam gelar perkara bersama dengan KPK pada hari ini. Namun jika kita mengacu kepada keterangan dari Alexander Marwata sebelumnya bersama dengan Mabes Polri, maksud kami dari Bareskrim Polri tadi, bahwa kemungkinan besar gelar perkara yang akan dibahas pada hari ini juga tidak jauh dari sesi pertama sebelumnya, yaitu terkait dengan adanya dugaan suap penghapusan red notice Joko Chandra. Namun untuk saat ini kami masih menanti apa saja poin-poin penting yang disampaikan dalam gelar perkara tersebut. Sebelumnya dari Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Joko Chandra ini dalam kasus adanya dugaan suap kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Namun hingga saat ini kami belum dapat memastikan apa saja poin-poin penting ataupun gelar perkara yang disampaikan bersama dengan KPK, antara KPK dan juga Kejaksaan Agung. Apakah juga ini ada kaitannya untuk menghubungkan benang merah dari kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani, baik itu dari Bareskrim Polri dan juga Kejaksaan Agung. Kami masih akan menanti keterangan resminya setelah dari pertemuan secara tertutup antara Kejaksaan Agung dan juga KPK pada hari ini. Demikian Najla untuk saat ini, kembali ke Anda di studio. Abdi Azwar Sahi, terima kasih atas laporan selengkapnya dari Gedung KPK Jakarta.